Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Komarul Huda M.Com PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Enterprise yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi bab pertama terkait dengan Introduction to Enterprise Architecture. Saya tidak sendiri, Bapak. Di sini saya akan mempresentasikan materi ini bersama dua rekan saya. Yang pertama ada Internas Nasrabiana dengan 3 akhiran NIM 010, kemudian ada Aska Setia Rahman dengan akhiran NIM 013, dan saya sendiri Faisal Rahman dengan akhiran NIM 019. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Aska Setia Rahman terkait dengan arsitektur dan juga stakeholder. Baik, terima kasih banyak Faisal atas kesempatannya. Baik, untuk materi pertama ini merupakan bagian terkait dengan arsitektur dan stakeholder. Nah, jadi sebelum kita mengenal enterprise arsitektur, ada baiknya juga kita harus mengenal dulu apa itu arsitektur dan stakeholder di dalamnya. Nah, arsitektur merupakan konsep atau sifat dasar dari suatu sistem dalam lingkungannya yang diwujudkan dalam elemen, hubungan, dan dalam prinsip-prinsip desain dan evolusinya. Nah, kemudian apa sih stakeholder itu? Nah, stakeholder merupakan individu, kelompok, ataupun pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi dan hasil dari tindakannya. Nah, stakeholder ini juga dapat didefinisikan sebagai setiap individu, kelompok, atau pihak yang memiliki kepentingan dalam sebuah organisasi dan hasil dari tindakannya dan terhadap suatu sistem yang relatif. Nah, contoh umum stakeholder itu seperti karyawan, pelanggan, pemegang saham, pemasok, masyarakat, dan pemerintahan. Nah, kemudian stakeholder juga cenderung tidak tertarik dengan arsitekturnya, tetapi hanya tertarik dan fokus pada hasil yang akan dihasilkan dari suatu sistem tersebut. Nah, baik, selanjutnya adalah enterprise arsitektur. Nah, enterprise arsitektur itu apa sih? Nah, enterprise arsitektur, baik, sebelum kita ke enterprise arsitekturnya, ada baiknya juga kita harus mengetahui apa itu enterprise. Nah, enterprise merupakan kumpulan organisasi yang memiliki seperangkat tujuan dan atau satu visi yang sama. Nah, setelah kita mengetahui apa itu makna dari enterprise, barulah kita mencari tahu apa itu enterprise arsitektur. Nah, enterprise arsitektur merupakan keseluruhan prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam desain dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan struktur perusahaan. Menurut Gillis, pada tahun 2020, dia juga mendefinisikan bahwa enterprise arsitektur sebagai cetak biru konseptual yang mendefinisikan struktur dan operasi organisasi untuk menentukan cara organisasi dapat secara efektif mencapai tujuannya saat ini dan masa depan. Nah, kemudian enterprise arsitektur ini juga menangkap esensi bisnis, teknologi informasi, dan evolusinya untuk menemukan penyelesaian masalah yang jauh lebih stabil untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh suatu perusahaan. Nah, baik. Selanjutnya adalah kira-kira sepenting apa sih peran enterprise arsitektur itu? Nah, enterprise arsitektur ini penting karena enterprise arsitektur ini dapat digunakan untuk memahami model bisnis dan mengartikulasikan tantangan sistemnya. Hingga enterprise arsitektur memiliki peran penting dalam dan mengkoordinasikan seluruh proses organisasi. Nah, kedua adalah memberi akses dan pemahaman kemampuan bisnis yang dapat membantu individu untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam bisnis dan membuat keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya adalah arsitektur sendiri atau cetak biru struktur dan operasi organisasi. Nah, cetak biru atau blueprint ini harus meliputi atau mencakup informasi seperti peta aset, teknologi informasi,
dan proses bisnis Anda atau organisasi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keselarasan dan standarisasi yang didasarkan pada kompetensi. Selanjutnya ada communicating enterprise architecture. Nah, bagaimana sih kita komunikasikannya dan menciptakan suatu perspektif terkait dengan enterprise architecture. Melihat pada gambar berikut ini, untuk menciptakan perspektif tersebut diperlukan teknik untuk menggambar arsitektur dengan cara yang keren dan mengkomunikasinya dengan semua stakeholder terkait. Selain itu, arsitektur berubah dan metode untuk menganalisis bahan tersebut diperlukan dalam merencanakan pengembangan di masa yang mendatang. Nah, seorang enterprise architect harus mampu bergantung pada metode yang ada dan teknik domain yang ada tanpa mampu menciptakan gambaran bersatukan domain perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan seperangkat metode dan teknik untuk spesifikasi, analisis, dan komunikasi enterprise architect yang mampu memenuhi kebutuhan berbagai jenis stakeholder yang terlibat dengan modelkan arsitektur dan interpretasi dan juga analisis yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini ada arsitek, kemudian mereka mengumpulkan data terkait dengan cara menginterpretasikan arsitek, menginterpretasikannya dan menganalisnya menjadi suatu dan juga sudut pandang atau viewpoint yang nantinya akan di-deliver kepada para stakeholder sebagai sebagai jembatan untuk menyampaikan kesenjangan yang ada. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari enterprise architecture. Nah, manfaat dari enterprise architecture ini ternyata ada lumayan banyak nih, teman-teman. Yang pertama ada peningkatan pengambilan keputusan, kemudian peningkatan kemampuan adaptasi terhadap perubahan, kemudian ada efisiensi proses yang berlebih, kemudian ada optimalisasi penggunaan aset organisasi, meminimalisir adanya penggantian SDM, mendukung perubahan organisasi untuk desain ulang atau reorganisasi, memudahkan evaluasi arsitektur terhadap tujuan jangka panjang, memberikan pandangan arsitektur teknologi informasi terhadap orang awam, membantu memudahkan integrasi proses dalam teknologi informasi, membantu menyederhanakan keuangan organisasi, dan memfasilitasi kolaborasi manajemen proyek. Baik, selanjutnya yaitu ada arsitektur proses yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Faisal Rahman. Kepada Faisal Rahman, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Aska untuk pemaparannya. Mungkin tadi mohon maaf agak sedikit terputus karena koneksi juga. Mungkin saya akan lanjutkan terkait dengan arsitektur proses yang dijalankan. Boleh di next Aska. Oke. Jadi produk adalah produk yang mana? Produk ini memiliki fungsi untuk memberikan panduan untuk tim manajer dalam merancang proses bisnis. Nah, tujuan proses bisnis ini tentunya akan terus meningkat dan memang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Nah, setelah tadi proses bisnisnya
dimodelkan dan juga dianalisis, tentunya analisis dan model ini akan terus dipertahankan guna mempertahankan proses bisnis yang ada juga kayak gitu. Boleh next, Kak? Oke, terima kasih. Proses arsitektur ini terdiri dari proses desain dan juga implementasi, yang mana proses desain dan implementasi ini juga akan berjalan ke sistem operasional, dan ini akan terus berulang gitu, looping. Dalam setiap proses arsitektur ini, komunikasi juga harus tetap dijalankan oleh tiap-tiap pemangku kepentingan, karena komunikasi ini tentunya akan memberikan informasi yang jelas juga, dan ini akan memberikan proses-proses yang ada dalam arsitektur ini berjalan dengan baik. Sebagaimana kita lihat di sini di gambar, ada ide, terus juga ada desain, ada penggunaan, dan juga maintenance yang ada. Nah, nantinya di maintenance ini juga akan memunculkan ide baru, sehingga arsitektur proses yang ada akan berjalan secara looping dari awal hingga akhir, dan dari akhir hingga awal kembali gitu. Pemangku kepentingan di sini juga akan memainkan peran yang penting juga dalam membangun kerangka acuan dari setiap proses yang terlibat. Jadi mulai dari ide, desain, penggunaan, dan juga maintenance yang ada di sini, memang peran sentralnya adalah dari pemangku kepentingan atau core team yang ada dalam proses bisnis tersebut, seperti itu. Boleh di next? Mungkin untuk materi ini akan disampaikan oleh Internasnas. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Faisal Rahman. Selanjutnya di sini ada drivers for enterprise architecture, di mana di sini kami akan menguraikan secara singkat driver internal dan juga eksternal. Next. Yang pertama, internal driver. Model keselarasan strategis yang menurut Henderson dan Van Kantraman membedakan antara aspek strategi bisnis dan infrastruktur organisasi maupun strategi TI dan infrastruktur TI. Penyelarasan bisnis TI ini penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Penyelarasan ini diperoleh dari interaksi organisasi di mana antar komponen terorganisir dengan baik. Nah, ada gambar di mana dalam driver internal dan eksternal itu dia saling berkesinambungan. Misalkan dalam yang internal, organizational infrastructure and process itu dia berkesinambungan dengan information technology, yaitu IT infrastructure and process. Kemudian untuk yang eksternal juga, yang internal ini juga berkesinambungan dengan yang eksternal, di mana yang organizational infrastructure and process ini berkesinambungan dengan bisnis strategi, dan yang IT infrastructure and process ini berkesinambungan dengan IT strateginya. Next. Kemudian di sini ada piramida, di mana yang paling atas itu terdapat mission, kemudian vision, strategi, goals dari yang as is sampai ke to be. Terus kemudian ada actors-nya, ada actors dibagi juga, misalkan dalam enterprise architecture itu terdapat domain, dan yang di culture itu terdapat leadership dan people. Terus kemudian paling bawah ada operation, terdapat product, proses, people, dan IT. Nadila dan kawan-kawannya mengidentifikasi 4 komponen keselarasan yang relevan, yaitu pekerjaan, orang, organisasi formal, dan organisasi informal. Kemudian keselarasan bisnis TI yang beragam dan kompleks ini, maka itulah dibutuhkan arsitektur perusahaan. Next. Praktik arsitektur yang baik membantu perusahaan berinovasi dan berubah dengan memberikan stabilitas dan fleksibilitas. Seperti Rose dan kawan-kawannya menunjukkan bahwa perusahaan yang sukses menggunakan model operasi atau operating model dengan pilihan yang jelas pada tingkat integrasi dan standarisasi proses bisnis di seluruh perusahaan. Model operasi ini harus sesuai dengan bidang bisnis dan tahap perkembangan mereka. Misalkan contoh dari hal ini yaitu outsourcing bagian dari proses bisnis perusahaan dan atau operasi TI. Agar setiap proyek pengadaan berhasil, maka sangat penting untuk memiliki wawasan yang jelas tentang aktivitas dan tanggung jawab semua mitra yang terlibat, dan apa layanan dan antarmuka antara mitra ini. Next.
Kemudian selanjutnya ada external driver. Di sini dalam menjalankan strategi organisasi secara efektif dan mengoptimalkan operasinya, ada juga tekanan dari external driver yang mendorong organisasi untuk mengadopsi praktik arsitektur perusahaan. Misalnya yang pertama, the Klinger-Cohen Act pada tahun 1996 atau dikenal sebagai Undang-Undang Reformasi Manajemen Teknologi Informasi yang menuntut bahwa setiap instansi pemerintah itu harus memiliki arsitektur. Terus kemudian ada bagian 5125B yang memberikan tanggung jawab kepada agensi Chief Information Officer untuk mengembangkan, memelihara, dan memfasilitasi implementasi arsitektur teknologi informasi yang baik dan terintegrasi. Kemudian ada the Capital Adequacy Framework known as Basel II pada tahun 2004 menempatkan persyaratan pada organisasi perbankan sehubungan dengan manajemen risiko keuangan mereka untuk mendorong stabilitas di dunia keuangan. Terus dan yang terakhir the Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002 memaksa perusahaan untuk mengadopsi praktik tata kelola perusahaan yang baik dan membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi. Next. Mungkin sekian presentasi dari saya, akan saya kembalikan lagi ke Faisal Rahman. Oke. Terima kasih untuk Aska dan Nanas yang sudah memaparkan materi dengan baik untuk bab pertama ini. Kurang lebihnya materi yang kami sampaikan cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan di kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.